Bagaimana caranya tetap bisa maintain berat badan selama lebaran dan liburan? So, seperti teman-teman ketahui bahwa yang namanya lebaran dan liburan itu adalah busy time, ya. Teman-teman akan punya banyak jadwal yang padat, teman-teman harus ke sana, ke sini, teman-teman apalagi kalau teman-teman ikut tur atau teman-teman yang lebaran itu punya jadwal silaturahim dan udah kadung tahun ini itu boleh mudik, boleh silaturahmi, jadi teman-teman pasti akan jauh lebih sibuk lebarannya dibanding 2 tahun ke belakang, ya. Dan teman-teman pasti pasti saya bisa bilang pasti punya additional fun outing dengan maksudnya punya punya jadwal keluar bersama keluarga, kemudian punya jadwal makan, punya jadwal silaturahim yang ngebuat teman-teman ngerasa bahwa momen lebaran dan liburan itu jadi punya challenge yang sangat apa namanya? Challenge yang sangat berat untuk teman-teman. Teman-teman sedang diet di kondisi lebaran dan liburan. Oke, yang pertama adalah yang tadi sudah saya bilang, teman-teman harus punya rencana. Bukan hanya rencana untuk liburan kemana, tapi juga rencana diet selama liburan dan lebaran ini mau ngapain. Ya, yang pertama adalah make an activity agenda. Ini penting banget buat teman-teman yang ngerasa mau maintain berat badannya. Pastikan teman-teman punya jadwal aktivitas. Ya, misalnya dari jam berapa sampai jam berapa teman-teman mau olahraga, dari jam berapa sampai jam berapa teman-teman mau atur pola makannya, dan dari jam berapa sampai jam berapa teman-teman mau ada aktivitas di luar. Ini penting banget supaya teman-teman aware dengan lebaran, aware dengan liburan, dan aware dengan diet teman-teman. Ya. Terus yang kedua, pastikan di jadwal atau agenda teman-teman itu teman-teman memprioritaskan nutrien atau memprioritaskan asupan makanan teman-teman. Misalnya, teman-teman tahu nih, hari ini teman-teman mau silaturahim ke rumah berapa orang misalnya. Dari 10 orang teman-teman mau ke silaturahim. Pastikan teman-teman tidak skip sarapan, terus teman-teman pastikan pilih sarapannya sarapan yang tinggi protein, kemudian pastikan sebelum pergi itu teman-teman olahraga dulu, atau nanti habis pergi itu teman-teman akan olahraga. Intinya adalah bagaimana teman-teman memprioritaskan asupan makanan yang paling penting dulu untuk teman-teman, ya. Kenapa? Karena teman-teman nggak bisa kontrol makanan yang nantinya akan teman-teman hadapi ketika teman-teman lagi jalan lebaran atau lagi jalan liburan. Ya, jadi inilah pentingnya teman-teman memprioritaskan nutrien buat diri teman-teman selama teman-teman di suasana lebaran dan liburan. Di sini dibilang bahwa di artikelnya, eating something that is nutrient rich and feeling prior to a big meal is an excellent way to stick to your nutrition goals. Nah, kita kan nggak mungkin ke rumah orang tiba-tiba nanya, ada sayur bayam nggak? Ya, pada saat lagi lebaran, jarang guys ada sayur bayam. Pernah nggak sih kalian ke rumah orang lagi lebaran atau ke rumah keluarga gitu, di disajikan sayur bayam? Kan nggak mungkin, nggak ada lah. Yang ada tuh rendang, opor, lontong, sambal hati, pokoknya hal-hal yang relate dengan suasana lebaran. Nah, gitu juga liburan. Teman-teman akan kesulitan nyari restoran atau nyari tempat makan yang ada jual sayur bayam gitu kan. Jadi teman-teman akan sulit. Makanya dari itu pastikan teman-teman memprioritaskan nutrien makanan dalam aktivitas teman-teman selama lebaran atau liburan. Misalnya, teman-teman bekal buah pada saat teman-teman lagi jalan. Pada saat lebaran, teman-teman bekal buah, bekal air putih. Pada saat liburan, teman-teman juga beli buah, beli air putih yang ngebuat kebutuhan serat harian teman-teman, ya let's say nggak terlalu ngaco lah pada hari itu. Ya. Terus yang ketiga adalah hindari melewatkan sarapan. Ini penting banget, ya.
Kalau bisa jangan ada mindset bahwa nanti kan di rumah orang kita akan makan. Jadi karena ada mindset di rumah orang akan makan, teman-teman memilih untuk melewatkan sarapan. Nah, it's not recommended lah, nggak disaranin. Pastikan teman-teman sarapan dulu di rumah ya. Karena kalau teman-teman punya mindset nanti kan di rumah orang kita akan makan, waduh, itu udah pasti teman-teman. Teman-teman akan ngaco pola makannya. Jadi pastikan teman-teman makan dulu sarapan di rumah sebelum teman-teman beraktivitas pagi hari di suasana Lebaran ataupun di suasana liburan. Itu penting banget untuk teman-teman tidak melewatkan sarapan. Dan yang paling penting adalah pemilihan menu sarapan juga sangat mempengaruhi bagaimana nanti aktivitas pola makan teman-teman harian. Pastikan teman-teman pilih sarapan yang tinggi protein, tinggi serat, kemudian rendah gula, ya, kemudian kalorinya kalau bisa rendah 200 kalori atau 150-an kalori, sehingga teman-teman punya bekal untuk aktivitas harian teman-teman, dan kadar gula darah teman-teman tidak terlalu naik secara drastis ketika teman-teman keliru memilih menu sarapan. Ambil contoh misalnya, teman-teman tahu sarapan itu penting karena teman-teman mau pergi, jadi teman-teman memilih untuk sarapan lontong sayur. Aduh, jangan ya guys. Bukan nggak boleh, cuma lontong sayur itu ya seperti kita ketahui lemaknya tinggi, karbonya tinggi, terus seratnya nggak ada, kurang. Jadi teman-teman pilihlah menu sarapan yang tinggi protein, tinggi serat, kemudian kalorinya kalau bisa yang rendah, terus kadar gulanya juga rendah. Oke? Terus yang berikutnya, untuk rencana berikutnya, membuat rencana adalah plan your plan. Jadi bagaimana teman-teman merencanakan isi piring teman-teman selama seharian itu mau makan apa aja. Ambil contoh misalnya pada saat Lebaran, kalau di rumah si A teman-teman udah makan satu makanan tertentu, terus di rumah si B ketemu makanan yang sama, jangan makan lagi, ya. Kenapa? Karena kan udah makan sebelumnya. Nah, kalau saya ambil contoh sederhananya adalah nastar, ya. Nastar itu pasti di beberapa rumah ada, ya. Dan sebagai informasi buat teman-teman, satu buah nastar kurang lebih kalorinya 50-75 kalori, ya, secara rata-rata satu buah nastar. Jadi kalau teman-teman makan 2, itu kurang lebih udah 100 kalori lah. Kita ambil contoh lah ya, 100 kalori. Kalau teman-teman makan di 7 rumah dengan 2 nastar aja, teman-teman udah makan 700 kalori hanya dari nastar. Jadi pastikan teman-teman rencanakan isi piring teman-teman dan apa yang mau teman-teman makan selama teman-teman beraktivitas di saat Lebaran dan di saat liburan. Tidak ada salahnya untuk makan nastar, nggak ada yang larang teman-teman makan nastar. Tapi ketika teman-teman aware, sadar dengan apa yang teman-teman makan, sesuai dengan rencana teman-teman di hari itu, teman-teman bisa meminimalisir asupan kalori yang masuk sehingga tidak terlalu berlebihan dan ngebuat teman-teman jadi naik berat badan selama Lebaran dan liburan. Banyak orang yang naik berat badan dan liburan sebenarnya bukan karena faktor A, B, C, tapi faktor yang paling penting adalah ketika mereka tidak sadar dengan apa yang mereka makan selama Lebaran dan selama liburan. Tadi makan apa ya? Nah, itu kalau udah kayak gitu tuh, berarti teman-teman nggak aware dengan apa yang teman-teman makan selama Lebaran dan liburan. Itu nomor 1, buat rencana. Ya. Terus yang kedua adalah selalu komunikasikan komitmen program diet teman-teman dengan orang-orang terdekat. Ini penting, ya. Ya, kalau teman-teman ngerasa bahwa hal itu bisa jadi bumerang buat teman-teman, nggak usah dilakuin. Tapi buat saya pribadi, saya selalu komunikasikan bahwa saya sedang on track diet dengan orang-orang terdekat. Sehingga mereka sadar dan mereka paham bahwa saya enggak terlalu ngoyo dengan makan makanan selama Lebaran dan liburan.
Ya. Tapi kalau teman-teman khawatir dengan bumerang diceng-cengin, apalagi di suasana Lebaran kan guys, suasana Lebaran itu luar biasa, walaupun eh, mereka mungkin nggak sadar dengan omongan mereka, tapi ya lumayan juga ya dengernya. Waduh, nyelekit-nyelekitnya ya teman-teman. Eh, Lebaran ini kan, wah, ketemu, udah lama nggak ketemu, makan-makan, oh lagi diet, kok nggak ada perubahan ya, waduh, aduh, padahal maksud mereka tuh bercanda atau maksud mereka tuh cuman ngasih tahu doang, tapi ya lumayan sakit. Jadi kalau teman-teman eh, khawatir hal itu terjadi, nggak usah dikomunikasikan. Tapi kalau saya pribadi, saya memilih untuk mengkomunikasikan komitmen diet saya ke orang-orang terdekat, ya, orang tua, ke pasangan, terus ke anak. Saya ini lagi on track diet, jadi saya nggak terlalu goyo dengan pola makan. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena talking to your friends and family members about your commitment will help you avoid awkward question and conversation about your choice. Nah, jadi kalau di artikel ini bilang bahwa artikel ini kan mungkin artikel orang Barat ya. Jadi orang Barat mungkin nggak nyinyir banget kayak orang Indonesia. Nggak nyinyir banget seperti oknum-oknum orang Indonesia. Ya, nggak semua orang Indonesia nyinyir, tapi oknum-oknumnya yang nyinyir. Ya. Jadi di artikel ini bilang, daripada teman-teman nanti terhindar dari pertanyaan-pertanyaan awkward atau pertanyaan-pertanyaan yang mempertanyakan kenapa teman-teman pola makannya nggak terlalu ngoyo selama lebaran dan liburan, mending teman-teman kasih tahu kalau teman-teman lagi diet. Ya. Jadi remember that your health is a personal and how you choose to eat and move your body is no one business but your own. Jadi di artikel ini bilang bahwa selalu ingat kesehatan, terus kondisi tubuh, berat badan, dan apapun yang ada pada diri teman-teman itu adalah tanggung jawab teman-teman. Dan pilihannya 100% adalah pilihan dari teman-teman. Jadi orang lain itu nggak ada urusan. Kayak gitu ya. Dan preparing your friend and family ahead of time helps them be more sportive. They may even offer to join you. Do not be afraid to ask for their encouragement and assistance. Jadi jangan pernah khawatir untuk minta dorongan, minta pendampingan atau minta saran atau mungkin mengajak keluarga kita untuk ikutan diet seperti yang kita lakukan. Kayak gitu, ya. Oke. Terus yang paling penting nih teman-teman, yang sering kejadian adalah selalu ingat, ini bukan konsep is not all or nothing. Jangan mencoba untuk sempurna selama lebaran dan liburan. Ya, jangan mencoba untuk sempurna. Sekali lagi saya bilang buat teman-teman semua, jangan mencoba untuk sempurna menjalankan program diet selama lebaran dan liburan. Kenapa? Karena itu nggak mungkin. Cobalah untuk mengontrol supaya tidak terlalu ngaco. Nah, itu bisa. Tapi kalau mencoba untuk sempurna, sangat sulit, teman-teman. Walaupun mungkin ada beberapa orang yang bisa melakukan, tapi sangat-sangat sulit. Saya pribadi aja, bagaimana mungkin saya bisa menolak lontong, opor ayam pada saat suasana lebaran? Oh my God. Ditaburi bawang goreng, ada emping, aduh, kasih 2 sendok makan sambal hati, waduh, sulit guys, sulit. Jadi don't be try to be perfect lah pada saat lebaran atau liburan, ya, karena itu adalah momen yang sangat luar biasa. Jadi konsepnya itu bukan it's not all or nothing, teman-teman. Buang jauh-jauh konsep it's not all or nothing. Aduh, hari ini udah kelanjur nih makan nastar, ya udahlah bablas aja sekalian. Enggak, bukan kayak gitu konsepnya. Ya, kalau udah kelanjur makan nastar, is okay. Appreciate, receive, back on track. Udah selesai. Kayak gitu doang. Ya, jangan melakukan konsep is not all or nothing. Misalnya teman-teman udah merencanakan isi piring makan teman-teman, tapi teman-teman ketemu momen di mana teman-teman jadi makannya berlebihan. Terus teman-teman merasa bahwa, udahlah hari ini udah berlebihan,
nggak usah diet lah dulu, besok aja. Bukan gitu teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman udah berlebihan, teman-teman sadar bahwa teman-teman sudah berlebihan, langsung back on track. Oke, berarti di rumah berikutnya kurangi makan ini, makannya ini aja, air putih. Terus di rumah berikutnya, tadi udah makan ini, cukup makan ini aja. Udah gitu doang. Jadi bukan berarti teman-teman makan berlebihan terus teman-teman bablas seharian. Enggak kayak gitu. Ketika teman-teman aware, sadar dengan makan berlebihan, maka teman-teman langsung stop. Next-nya teman-teman langsung back on track. Kayak gitu ya konsepnya. Nah, ya. Di sini tentang diet, terus bagaimana itu tadi yang tips yang ketiga, ya. Gimana kalau BB udah turun? Gimana cara mempertahankan BB-nya? Gimana ya? Nggak bisa. Selama kita makan dan minum, yang namanya berat badan itu pasti naik dan turun. Yang bisa kita kontrol adalah average, rata-rata kenaikan dan rata-rata penurunan supaya nggak terlalu signifikan. Ya, jadi kalau Kak Anggit udah ngerasa berat badannya ideal, let's say misalnya berat Kak Anggit 55 gitu kan, udah ideal nih, gimana caranya supaya bisa nggak naik berat badan lagi? Nggak bisa dikontrol, karena selama Kak Anggit makan dan minum, Kak Anggit pasti naik berat badan. Yang bisa kita kontrol adalah 55-nya ini nggak sampai 60, 55-nya ini nggak sampai 70. Nah, itu yang bisa kita kontrol. Caranya gimana? Tetap atur pola makan, kemudian olahraga, terus kualitas tidur, air putih, tetap lakukan program yang ngebuat Kak Anggit tetap jadi turun berat badannya bisa tetap dalam kondisi yang ideal, kayak gitu. Ya. Kemudian kita lanjut lagi teman-teman. Nah, yang berikutnya adalah eat mindfully. Ini yang paling penting karena banyak orang yang ketika makan pada saat Lebaran itu kan, Lebaran dan liburan itu kan intinya adalah bagaimana kita ngobrol ya, mingle dengan teman-teman kita gitu kan, conversation dengan keluarga kita, lama nggak ketemu. Nah, biasanya teman-teman, kondisi seperti ini ngebuat kita makan tuh nggak mindful, ngebuat kita jadi melakukan kegiatan yang multitask, makan juga, ngobrol juga. Nah, jadi pastikan ketika teman-teman lagi lebaran atau liburan, dan saat momen teman-teman makan, pastikan teman-teman makannya mindful. Makannya makan, ya, jangan sampai ngobrol. Apalagi makan sambil main HP. Nah, ini ya. Kenapa? Karena di sini dibilang bahwa eating mindfully may help you enjoy your food more. Nih, ya. Karena ada banyak orang yang udah makan karena sambil ngobrol, jadi mereka nggak sadar, mereka udah selesai makan, dan jadi mereka ngerasa bahwa, lah tadi saya makannya gimana? Apa rasa opornya, apa rasa ayamnya, apa rasa sambal atinya, apa rasa lontongnya. Kenapa? Karena mereka melakukan multitask, makan juga dan pekerjaan yang lain. Jadi when you are eating, slow down, pelan-pelan ngunyahnya teman-teman, ya. Pelan-pelan ngunyahnya, and try to focus, mencoba untuk fokus ke rasa, aroma, tekstur dari makanan tersebut. Ya. Kenapa? Ini penting banget supaya sinyal kenyang yang dihasilkan dari hormon grelin itu nyampe ke otak. Ya. Jadi kalau teman-teman makannya cepet, semuanya dimakan, terus nggak fokus dengan apa yang teman-teman makan, maka teman-teman akan sulit dapat sinyal kenyang ke otak teman-teman. Ya. Saya pernah baca itu kalau nggak salah 15-20 menit, teman-teman. Sinyalnya itu sampai ke otak kita. Ya. Jadi, kalau teman-teman makan sambil ngobrol, sambil melakukan aktivitas lain, biasanya teman-teman jadi ngerasa bahwa makanan itu nggak terlalu teman-teman nikmati. Ya. Even if you slow down and prioritize enjoying your food in a mindful manner, it takes time for your brain. Nah, kan, butuh waktu untuk otak kita memproses bahwa kita sudah kenyang atau bahwa kita sudah makan. Nah, it's okay to wait a little bit in between helping just to get a more accurate read on what your body is asking for.
Even 10 minutes can help provide insight as to how hungry or how full you are. Jadi kita bisa ngasih waktu jeda ke tubuh kita itu kurang lebih 5-10 menit. Apakah ini memang benar-benar lapar atau apakah ini memang benar-benar sudah cukup makannya? Nggak perlu nambah lagi. Nah, jadi listen to this natural signal your body will send. Selalu aware. Intinya tuh selalu sadar dengan apa yang kita makan pada saat Lebaran dan pada saat liburan. Ini penting banget ya teman-teman. Kenapa? Karena lagi-lagi kalau kita nggak sadar dengan apa yang kita makan selama Lebaran dan liburan, justru menjadi bumerang terhadap program diet kita. Saya nggak bilang bahwa kita nggak boleh menikmati makanan dan minuman saat Lebaran dan liburan. Boleh banget. Yang tidak boleh kita lakukan adalah ketika kita nggak sadar, ketika kita nggak aware dengan apa yang kita makan, dengan apa yang kita minum. Nah, itu yang jadi bumerang. Ya. Dan yang berikutnya adalah get active together. Nah, ini nih ya. Banyak orang yang ngerasa bahwa Lebaran dan liburan adalah momen yang dalam tanda kutip memperbolehkan untuk nggak olahraga. Padahal justru di momen Lebaran dan liburan kita punya banyak waktu untuk spare time, menyediakan waktu untuk olahraga. Ya, kenapa? Karena balik lagi teman-teman, pembakaran kalori kalau kita flashback ke program diet ya, pembakaran kalori itu kan bisa dilakukan dengan cara teman-teman defisit kalori, artinya kalori yang masuk dikurangin dan kalori yang keluar dibesarin. Jadi artinya kondisi defisit kalori teman-teman bisa lakukan dengan membatasi pola makan atau burn more, bakar lebih banyak kalori. Ya. Gimana caranya? Ya itu tadi. Nggak mau, suka nggak suka adalah olahraga. Get active together. Walaupun ada banyak salah kaprah tentang proses olahraga. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, banyak orang yang merasa bahwa olahraga itu hanya untuk bakar kalori. Padahal olahraga lebih dari itu, teman-teman. Tentang metabolisme, tentang regenerasi sel, tentang level kebugaran, tentang kondisi stamina fisik seseorang, itu semuanya didapat dari rutinitas olahraga. Jadi bukan hanya sekedar bakar kalori. Ya. Jadi encourage others and boost your movement during the holiday by participating in activity that get your heart pumping as a group. Plan to go for after dinner walk, sign up for a holiday rest together, or play with the kids outdoor. Nah, jadi teman-teman saat Lebaran dan liburan, nggak ada salahnya teman-teman melakukan aktivitas olahraga bersama keluarga, bersama pasangan, bersama teman-teman, tur teman-teman ketika liburan misalnya, yuk kita olahraga bareng yuk pagi ini, yuk kita jogging bareng yuk pagi ini sebelum kita beraktivitas. Jadi teman-teman bisa spare time dan ngajak komunitas teman-teman, keluarga teman-teman, anak teman-teman, pasangan teman-teman untuk olahraga bareng nih sebelum melakukan aktivitas Lebaran dan liburan. Ya. Kemudian yang tadi saya sudah bilang di awal adalah prepare nutrient dense dish. Ya. A simple way to manage your food choice is to bring or prepare nutritious dish to share. High volume nutrient dense food will provide vitamin and mineral while keeping you feeling full. Nah, jadi kita sekali lagi kita nggak bisa kontrol apa yang disediakan dan disajikan pada saat Lebaran ataupun liburan. Kita nggak bisa kontrol makanannya, teman-teman. Jadi yang bisa kita kontrol adalah persiapan kita selama seharian itu, pola makannya mau seperti apa. Ambil contoh seperti yang saya bilang tadi, kita akan sulit nih ketemu serat, ketemu buah, ketemu sayur. Ya udah, kita bekal sayur, bekal buah berarti. Sebelum kita beraktivitas Lebaran dan liburan, itu kita sedia buah. Kita beli pisang, kita beli pepaya, beli apel, beli buah apapun yang bisa kita makan selama aktivitas Lebaran dan liburan. Ya. Terus kita sadar bahwa sulit banget ketemu air pada saat Lebaran dan liburan. Ya udah, teman-teman bekal air putih. Ya, entah kenapa pada saat Lebaran tuh air putih tuh udah kayak minyak goreng. Susah banget ditemuin ya.
Masuk ke rumah orang yang disajikan tuh biasanya es manis, es kopi, es sirup gitu kan teman-teman. Terus biasanya air bikarbonat, air soda gitu kan, kayak merek-merek cola, terus Pepsi gitu-gitu. Susah banget air putih. Bahkan bahkan mungkin ada beberapa orang yang aneh ketika kita tuh minum air putih pada saat kita lebaran dan liburan. Nah, jadi teman-teman bisa siasati dengan cara bekal air putih, bawa botol, ya botol minum, atau teman-teman bisa beli di minimarket minuman-minuman mineral untuk bekal harian teman-teman beraktivitas. Kemudian, nah ini yang berikutnya adalah tips berikutnya adalah prioritas sleep. Seperti yang saya bilang tadi bahwa banyak orang yang merasa bahwa untuk sesi lebaran dan liburan ini adalah waktu yang ngebuat teman-teman jadi nggak terlalu memprioritaskan pola tidur. Padahal pada saat lebaran dan liburan, itu kan kita benar-benar digenjot tuh. Gerak kita, gerak harian kita, terus pola makan kita, terus kita ngobrol sama semua orang, itu butuh istirahat, teman-teman. Butuh istirahat. Jadi, selama lebaran dan liburan, penting banget buat teman-teman menyediakan waktu untuk beristirahat semaksimal dan seoptimal mungkin. Ya, semaksimal dan seoptimal mungkin untuk tidur. Ya, kenapa? Karena balik lagi, dengan teman-teman cukup tidur, maka teman-teman bisa kontrol pola makan teman-teman, teman-teman bisa kontrol kebugaran teman-teman, teman-teman bisa kontrol gimana teman-teman mengatur pola makan, fokus, konsentrasi, dan semuanya itu didapat dari yang namanya tidur yang cukup. Sekali lagi, walaupun lagi lebaran dan liburan, pastikan teman-teman mendapatkan waktu tidur yang cukup. Ya. Dan berikutnya adalah jangan lupa untuk take time, ngambil waktu untuk untuk manajemen stress level teman-teman. Ya, karena seperti yang teman-teman ketahui pada saat lebaran dan liburan, tanpa kita sadari, biasanya sangat-sangat ngebuat kita jadi jauh lebih stres. Apalagi kalau tamu yang datang nggak berhenti-berhenti ya tiap hari. Bisa 10 orang, 20 orang datang ke rumah, it's good ya karena silaturahim dan segala macamnya. Tapi kadang-kadang hal itu justru membuat kita stres, rumah berantakan, dan cucian piring numpuk, cucian baju numpuk, dan masih banyak faktor-faktor lain yang memicu stres kita selama lebaran ataupun liburan. Ya, jadi pastikan teman-teman selalu ingat dengan manajemen stres level teman-teman selama lebaran dan liburan. Teman-teman bisa lakukan dengan minimalisir dengan olahraga, banyak gerak, kemudian teman-teman bisa meditasi, atau teman-teman bisa lakukan yoga, untuk bisa ya minimal menenangkan yang ada di sini nih, ya selama lebaran dan liburan. Kemudian atau mungkin teman-teman bisa di sini dibilang bahwa jalan pagi untuk menenangkan pikiran, atau you also could reduce the pressure of gift giving and do a white elephant gift exchange or plan family outing in lieu of gifts. Intinya adalah bagaimana teman-teman bisa kontrol stress level teman-teman selama lebaran dan liburan. Wah, apalagi kalau liburan yang pakai tour guide itu kan waktunya udah strict tuh. Jam segini, itu kan kadang ngebuat kita jadi under pressure, terus stress level kita meningkat. Nah, jadi dengan kita sadar bahwa stress level kita akan meningkat selama lebaran dan liburan, itu ngebuat kita bisa mengontrol jadinya teman-teman. Bisa mengontrol, oh, stress level meningkat, berarti harus segera diturunkan. Nah, ya. Kenapa stress level berpengaruh terhadap berat badan? Wah, kalau diceritain panjang lebar teman-teman. Tapi intinya adalah ketika kondisi tubuh sedang dalam keadaan stres, maka akan ada hormon yang namanya hormon stres itu, aduh kenapa saya jadi lupa, hormon kortisol. Ya, hormon kortisol ini kalau dalam kondisi normal jumlahnya itu bagus banget buat metabolisme tubuh.
Tapi pada saat kondisi stres meningkat, maka tubuh kita akan dibanjiri hormon kortisol yang efeknya banyak banget. Salah satunya adalah metabolisme tubuh kita terkena pengaruh, kemudian proses penumpukan lemak juga terpengaruh, yang akibatnya justru akan mempengaruhi berat badan kita kalau kita nggak aware dengan stress level kita saat lebaran dan liburan. Ya, itu tips yang berikutnya. Jadi yang pertama tadi tipsnya adalah rencanakan olahraga, rencanakan agenda, rencanakan pola makan, rencanakan apa yang mau dimakan, penting banget ya. Walaupun nanti antara rencana dengan realita mungkin agak sedikit mencong-mencong ya, no problem. Kenapa? Karena ingat konsepnya bukan mencoba untuk sempurna, tapi mencoba untuk tetap meminimalisir kalori yang masuk ke dalam tubuh teman-teman agar tidak berlebihan. Ya. Terus yang kedua adalah komunikasi dengan pasangan atau dengan orang tua atau dengan anak. Kalau teman-teman memilih untuk mengkomunikasikan bahwa teman-teman sedang diet, boleh-boleh aja. Terus yang ketiga adalah eat mindfully. Ya, ini penting banget buat teman-teman bahwa yang namanya pola makan itu nggak bisa serta-merta teman-teman langsung makan, tapi pastikan teman-teman mindful, slow down, makanya lagi di slow down kan, jangan terlalu cepat, kunyah, rasakan teksturnya, rasakan aromanya, kemudian gimana teman-teman enjoy dengan mungkin warnanya dan segala macamnya. Jadi mindful eating, jangan multitasking pada saat teman-teman makan. Ya. Terus yang keempat, get active together. Ini penting banget. Pastikan teman-teman tetap aktif saat olahraga, terus tetap melakukan gerak harian saat lebaran dan liburan. Dan yang berikutnya lagi adalah siapkan nutrisi, makanan dan minuman selama lebaran dan liburan. Karena kita tahu sulit banget ketemu serat, sulit banget ketemu buah-buahan, teman-teman bisa lakukan itu. Dan yang kedua, faktor yang paling penting adalah yang pertama adalah prioritaskan waktu tidur dan stress level teman-teman selama lebaran dan liburan. Maka kalau teman-teman sudah melakukan itu semua, insya Allah berat badan teman-teman akan tetap maintain selama lebaran dan liburan. Kayak gitu guys. Saya rasa itu aja teman-teman untuk sesi kita pada pagi hari ini. Jadi kalau teman-teman mau ikutan lanjut kelasnya, silakan hubungi coachnya, atau teman-teman yang ada di Instagram boleh langsung tanya ke DM aja. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day dan bye-bye.